Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di saat ini, saya Marsha Tesalonika Tuhumuri bersama teman saya Linesti Justisia Frederika Siandresi akan menjelaskan tugas kami yaitu tentang vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Vitamin A berasal dari dua sumber. Sumber yang berasal dari hewan yang termasuk dalam retinol disebut retinoid, sementara sumber yang berasal dari tanaman disebut karotenoid, dan sumber ini termasuk dalam beta-karoten. Karoten dan karotenoid yang banyak terdapat dalam bahan-bahan nabati sebagai provitamin A. Prekursor vitamin A dalam tumbuh-tumbuhan terdapat dalam bentuk alfa, beta, dan sigma karoten. Istilah vitamin A digunakan untuk menamakan dua jenis senyawa yaitu retinol, yaitu vitamin A1, vitamin A alkohol, dan dehidroretinol yaitu vitamin A2 yang hanya terdapat dalam jaringan hewan. Vitamin A banyak ditemukan pada wortel, minyak ikan, susu, keju, dan hati. Berikut adalah struktur retinol. Retinol merupakan salah satu bentuk vitamin A yang paling umum, yang termasuk pula retinal atau bentuk aldehida, asam retinoat atau bentuk asam, dan retinil ester atau bentuk ester. Senyawa-senyawa ini secara kolektif disebut sebagai retinoid dan memiliki aktivitas biologis transretinol. Rumus kimia untuk vitamin A adalah C20H30O. Manfaat vitamin A. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Vitamin A banyak berperan dalam pembentukan indera penglihatan bagi manusia. Vitamin ini akan membantu mengkonversi sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina untuk menjadi suatu proyeksi gambar di otak kita. Senyawa yang berperan utama dalam hal ini adalah retinol. Bersama dengan rodopsin, senyawa retinol akan membentuk kompleks pigmen yang sensitif terhadap cahaya untuk mentransmisikan sinyal cahaya ke otak. Oleh karena itu, kekurangan vitamin A di dalam tubuh seringkali berakibat fatal pada organ penglihatan. Yang kedua, memperkuat sistem imun. Vitamin A juga dapat melindungi tubuh dari infeksi organisme asing seperti bakteri patogen. Mekanisme pertahanan ini termasuk ke dalam sistem imun eksternal, karena sistem imun ini berasal dari luar tubuh. Vitamin ini akan meningkatkan aktivitas kerja dari sel darah putih dan antibodi di dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih resisten terhadap senyawa toksin maupun terhadap serangan mikroorganisme parasit seperti bakteri patogen dan virus. Yang ketiga, menangkal radikal bebas. Beta-karoten, salah satu bentuk vitamin A, merupakan senyawa dengan aktivitas oksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Senyawa radikal bebas ini banyak berasal dari reaksi oksidasi di dalam tubuh maupun dari polusi di lingkungan yang masuk ke dalam tubuh. Antioksidan ini di dalam tubuh dapat mencegah kerusakan pada materi genetik DNA dan RNA oleh radikal bebas sehingga laju mutasi dapat ditekan. Penurunan laju mutasi ini akan berujung pada penurunan risiko pembentukan sel kanker. Aktivitas oksidan juga terikat erat dengan pencegahan proses penuaan, terutama pada sel kulit. Yang keempat, mencegah campak. Kekurangan asupan vitamin A bisa memicu beberapa jenis penyakit, salah satunya adalah campak. Karena itu, cara termudah untuk mencegah campak adalah memenuhi kebutuhan akan vitamin A setiap hari. Tidak hanya itu, vitamin A juga bisa membantu menyembuhkan penyakit campak yang sudah terjadi. Pemberian vitamin A pada pasien campak dimaksudkan untuk mempercepat proses penyembuhan sehingga tubuh bisa fit kembali. Yang kelima, merawat kesehatan tulang. Tidak hanya vitamin D saja yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, vitamin A juga memiliki andil dalam perkembangan tulang.
Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kondisi tulang memburuk dan mudah patah. Jadi selain memperhatikan asupan vitamin D agar tulang tetap sehat, kebutuhan akan vitamin A juga harus tercukupi. Yang keenam, meningkatkan kesehatan reproduksi. Vitamin A dapat meningkatkan kesuburan baik pria maupun wanita. Hal ini disebabkan karena fungsi vitamin A dalam pembentukan sel luar pada sistem reproduksi dan merangsang pembentukan sperma. Untuk menjaga kesehatan reproduksi, maka konsumsi makanan yang kaya akan vitamin A seperti wortel, daging sapi, bayam, dan sebagainya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai metabolisme vitamin A. Vitamin A terdiri dari 3 biomolekul aktif, yaitu retinol, retinal, dan retinoic acid. Ketiga biomolekul tersebut berasal dari beta-karoten provitamin A. Terdapat pada tanaman berwarna hijau tua, orange, dan merah. Transport di dalam tubuh berupa silomikron. Vitamin A disimpan dalam sel stellate pada hati dalam bentuk retinil ester, yaitu retinol diesterifikasi dengan suatu molekul asam lemak. Pada saat dimobilisasi dalam tubuh, diubah menjadi retinol dan dilepas ke peredaran darah dengan berikatan pada protein RPB. RPB hanya akan dilepas ke dalam darah apabila mengandung retinol. Berbagai macam sel mempunyai reseptor RPB yang terikat pada membran. Vitamin A dan beta-karoten diserap dari usus halus dan sebagian besar disimpan di dalam hati. Setelah dilepaskan dari bahan pangan dalam proses pencernaan, senyawa tersebut diserap oleh usus halus dengan bantuan asam empedu. Hal ini disebut pembentukan misel. Vitamin A dan karoten diserap oleh usus dari misel secara difusi pasif. Kemudian digabungkan dengan kilomikron dan diserap melalui saluran limfatik. Kemudian bergabung dengan saluran darah dan ditransportasikan ke hati. Di hati, vitamin A digabungkan dengan asam palmitat dan disimpan dalam bentuk retinil palmitat. Bila diperlukan oleh sel-sel tubuh, retinil palmitat diikat oleh protein pengikat retinol atau PPR yang disintesis dalam hati. Selanjutnya ditransfer ke protein lain, yaitu transretin, untuk diangkut ke sel-sel jaringan. Vitamin A yang tidak digunakan oleh sel-sel tubuh diikat oleh protein pengikat retinol seluler. Sebagian diangkat ke hati dan bergabung dengan asam empedu, yang selanjutnya diekskresikan ke usus halus, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Sebagian lagi diangkut ke ginjal dan diekskresikan melalui urin dalam bentuk asam retinoat. Selanjutnya yaitu merek dagang vitamin A. Merek dagang dari vitamin A yaitu vitamin A IPI. Berikut ini adalah kondisi yang membutuhkan suplemen vitamin A beserta pembagian dosisnya. Yang pertama, mencegah rabun senja selama kehamilan. Dosisnya yaitu 23.000 internasional unit per minggu, diberikan sebelum, saat, dan setelah kehamilan. Yang kedua, mengatasi retinitis pigmentosa. Dosisnya yaitu 15.000 internasional unit per hari, terkadang dikombinasikan dengan 400 internasional unit vitamin E. Yang ketiga, diare setelah persalinan. Dosisnya yaitu 23.000 internasional unit per minggu, diberikan sebelum, saat, dan setelah kehamilan. Dan yang terakhir, oral leukoplakia. Dosisnya yaitu 200.000 sampai 900.000 internasional unit per minggu, diberikan selama 6 sampai 12 bulan.
Selanjutnya, efek dari kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A diketahui jarang terjadi di negara maju karena baiknya pengetahuan dan sumber makanan yang terjaga. Apabila terjadi kekurangan vitamin A, maka tanda pertama yang sering terlihat adalah buruknya penglihatan di malam hari atau rabun senja. Efek kekurangan vitamin A lebih lanjut akan menyebabkan diare, buta ayam, mata kering, dan masalah kulit. Berikutnya, efek dari kelebihan vitamin A. Vitamin A memang sangat penting bagi kesehatan tubuh, tapi dapat menjadi racun jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Berikut ini merupakan efek dari kelebihan vitamin A. Yang pertama, gagal hati. Yang kedua, kematian akibat penyakit jantung. Dan yang ketiga, cacat lahir yang serius pada orang hamil. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, dan berikut ini merupakan sumber-sumber yang menjadi penyelesaian dalam tugas sekolah.